Bapak Dr. Sardulo Gembong MPD kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Edi selaku Kaprodi dan teman-teman dosen di untuk pendidikan matematika yang berbahagia. Sebelumnya alangkah baiknya kalau kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini menyampaikan sedikit gitu, seperti apa sih Universitas Jember gitu, tanpa ada negeri nih Bapak Ibu, karena kami bukan LP3. Jadi ya ada pertanyaan ini, kita mengikuti yang di ASIN itu ada guiding question, jadi ketika menyusun kurikulum ada, apakah lembarnya sudah ditandatangani atau belum. Nah ini gampang kalau ini ya. Nah landasan, di Bapak Ibu landasannya kan masih belum oke ya. Nah mengisi landasan, kalau kita di unit value harus unek, apakah sudah didasari oleh ini, terus kemudian landasan filosofisnya apakah sudah ini. Jadi pertanyaan ini harus terjawab ketika kita menyusun kurikulum. Nah sama juga dengan visi. Jadi visinya, visi dan misi sudah selaras belum, sudah scientific vision belum, sudah unik belum. Nah begitu juga semuanya. Hasil tracer, apakah sudah dimasukkan, sudah dianalisis. Jadi poin-poin penting mengisi kurikulumnya sudah kita buatkan. Nah ini 25 dan 36, yang sudah ngisi 34 dan 36. Nah yang tidak IKU 7 tidak apa-apa Pak, misalnya metode numerik analisis fungsional, makanya itu tadi jangan dipaksakan untuk IKU 7 kurang besar ya, saya besarkan. Nah jadi kalau ini tidak IKU 7, ini sudah ngisi tapi dari bilangan ke IKU 7 tidak apa-apa, tapi kalau ini aljabar linear media ini kan IKU 7. Nah nanti kalau sudah begini, sudah mengisi Bu, Prodimat sudah oke, dari 36 sudah mengisi semua mata kuliahnya untuk pengisian IKU 7. Mengisinya di mana? Mengisinya itu kita ada di sebagai dosen. Jadi kita mengisinya itu di sistemnya kita. Nah tadi IKU 7 itu Bapak Ibu ketika case ataupun proyeknya itu 50% yang ditarik oleh video dikti. Kita mengisinya di sini, Bapak Ibu dosen semua di UNAD mengisi di sini. Di rencana evaluasi yang ini ya, yang kemarin. Nah ini ya, nah ini sudah lengkap. Kita mengisi. Nah mengisinya yang poin penting itu ada di assessmentnya. Ini RPS loh Bapak Ibu, semua Bapak Ibu sudah suruh mengisi basis toh RPS-nya. Sudah tidak manual lagi, jadi tinggal klik. Ini mau tahun depan selama nggak ada perubahan tetap ini kan RPS-nya, gitu deh. Nah, ya mudah-mudahan ya berbasis. Biasanya orang iya agak berat ya Pak. Nanti ini harusnya Bu Wasil yang di LP3 yang mengembangkan gitu ya. Nah, iya, jadi tinggal mengisi. Setiap dosen akhirnya tugasnya Bu Wasil lain. Nah, ini kampus. Nah, jadi lagi kurikulum. Ini kalau di kita proyek ini 50%, karena di IKU 7 itu bunyinya yang diakui IKU 7 adalah aktivitas partisipatif dan proyek. Kalau ini dan ini kita jumlahkan di atas 50%, maka dia IKU 7 yang bawah ya. Jadi setiap dosen mengisi mana IKU 7, mana yang enggak, supaya ketika menyusun akreditasi nanti tahu mana yang project, mana yang case, mana yang bukan. Mana yang menggunakan model project, mana yang menggunakan model case, mana yang menggunakan ceramah atau inquiry dan seterusnya. Berarti satu folder ini sudah siap saya berikan ke Bapak Ibu gitu. Nah ini RPS-nya. RPS yang saya susun gitu ya, untuk mata kuliah berencana pembelajaran. Kalau di RPS itu harus ada tanda tangan. Ini biasanya kita unggah ketika awal perkuliahan, Prodi kontrol, PJMK kontrol. Kalau sudah baru diunggah. Ini yang di-share ke mahasiswa. Salah satu contoh nanti kalau akreditasi ditanya gimana keterbukaan mahasiswa dengan dosen penilaiannya, ya dengan cara ini. Jadi mahasiswa tahu nilai saya itu berapa persen, itu tahu dari sini. CPN bebankan apa? CPMK, Bapak Ibu pasti kalau pendidikan tahu. Kalau satu CPR minimal diukur oleh satu CPMK. Nggak boleh CPR luruh diukur oleh satu CPMK, ya kan? Nah hal yang sama untuk sub CPMK. Nanti CPMK 1, nah kalau sudah di sub CPMK, ini sudah muncul mana proyek, mana case-nya. Karena mata kuliah perencanaan itu mahasiswa membuat perangkat, maka
Sub JPMK-nya membuat modul ajar, sekarang kan namanya modul ajar ya, kesimpulannya modul ajar materi SMP dan SMA sesuai dengan capaian pembelajaran setiap fase. Terus membuat LKPD, membuat ini. Berarti proyek enggak ya kalau sudah membuat? Ya, keterampilan berarti. Yang terakhir mereview, ini berarti case. Apa? Mereview perangkat pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi saya ngajar perencanaan itu gampang. Anak-anak saya suruh ke sekolah dulu, cari masalah dulu, bukan cari masalah dengan sekolah ya, cari masalah yang dari sekolah, berangkat, balik ke kampus, yuk masalahnya apa? Oh ternyata begini. Itu sebagai dasar dalam menyusun perangkat atau modul ajar. Nah jadi di sini muncul assessmentnya. Ketika tadi ada sub JPMK-nya 6, maka saya ada 6 LKM, ada 6 penilaian. Yang pertama, kedua, ketiga itu dia penyusunan proyeknya. Yang terakhir hasil review. Jadi saya menyiapkan 6 instrumen penilaian untuk anak-anak. Skornya anak tahu ini sekian persen. Nah, anak-anak kan nanti muncul di sistem, saya ngasih skor, dia akan mengukur. Oh nilaiku wis aman, JPM ku tercapai, JPMK ku tercapai, gitu ya. Nah, di sini juga sama Pak Ibu, di pustaka utama ini yaitu tadi nanti ketika adaptasi mana integrasi riset dan pengabdian Bapak Ibu ke dalam pembelajaran. Bapak Ibu ngajar geometri berarti dianggap pakar geometri, sehingga harus ada rujukannya milik Bapak Ibu, boleh risetnya, boleh pengabdiannya. Jadi boleh berupa artikel, boleh berupa. Jadi ini contoh buku milik saya, perencanaan pembelajaran tahun 2022 saya terbitkan itu, saya buat dengan cara tadi Bapak Ibu. Saya ngajar barang Budina, saya rekam, saya minta mahasiswa untuk dituliskan dalam bahasa tulisan, saya tinggal edit, jadilah buku ajar. Buatku kemarin selesai sudah untuk pengajuan level kepala. Jadi kayak begini ini sudah kita buat. Kalau ada begini, nanti ketika akreditasi langsung poinnya 4 Pak. Tapi untuk semua mata kuliah loh ya. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan. Kalau enggak berupa buku, artikel dari yang dirujuk. Artikelnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ngajar mata kuliah analisis real misalkan. Saya itu punya artikel di situ karena melihat berpikir kritis, menentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kan jawabannya macam-macam. Kalau x-nya real dia tidak bisa memiliki fungsi inverse karena tidak bijektif. Kalau dia bulat begini. Nah itu salah satu bahasanya ada di artikel saya. Itu saya tarik ke dalam materi di analisis real. Nah jadi di sini tuh wajib Bapak Ibu nanti harus memunculkan di pustaka utama atau di pustaka pendukung. Ya. Nah ini media tim teaching. Nah kita mendesainnya seperti ini per pertemuan. Nanti silahkan dibaca sendiri nih. Kalau kayak gini kayaknya dosen pendidikan sudah aman. Tinggal Bapak Ibu posisi proyeknya mana. Ini terpenting Bapak Ibu kita pastikan ke anak-anak. Tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Kurniati MPD. Terima kasih Ibu atas ilmu yang luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kemajuan program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Madiun. Untuk acara yang selanjutnya adalah serah terima kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi kepada Bapak Edi Suprapto. Dipersilakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Is. 1, 2, 3. Jempol tangan. Oh kan, jempol. 1, 2, 3. Baik, acara yang rangkaian acara sudah kita lalui ya, terutama untuk materi workshop hari ini. Untuk acara selanjutnya ya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, baik demikian tadi acara workshop hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.